Hari ini Senin 14 September 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB sebagai langkah darurat guna mengurangi angka kasus infeksi COVID-19 di ibu kota. Berdasarkan data, jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari 12.000 orang. PSBB diberlakukan hingga 14 hari ke depan. Meski ruang gerak warga dibatasi, namun 11 sektor usaha esensial tetap beroperasi. Salah satunya PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI yang tetap mengoperasikan layanan kereta bagi warga ibu kota. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun transit Tanah Abang. Saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana penerapan hari pertama PSBB, pengetatan PSBB yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada hari-hari biasa, jumlah penumpang yang menaiki kereta komuter lain itu dapat mencapai 1 juta orang. Namun seperti apa sih suasana atau kondisi pada hari pertama pengetatan PSBB kali ini? Yuk, kita lihat langsung. Kondisi kereta rel listrik di stasiun transit Tanah Abang di masa penerapan PSBB hari pertama tampak seperti biasa ketika penerapan PSBB transisi sebelumnya. Suasana tidak begitu ramai penumpang. Kursi-kursi yang ada di dalam gerbong terlihat kosong, hanya beberapa penumpang saja yang duduk. Di stasiun transit Manggarai, suasana penumpang saat jam sibuk juga terpantau sama seperti PSBB transisi. Tidak terlihat penumpukan penumpang di area stasiun. Terlihat, para penumpang tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak fisik. Bagi penumpang berusia 60 tahun ke atas, hanya dapat menggunakan kereta di luar jam sibuk, yakni pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, balita tidak diperbolehkan naik KRL. PT KCI juga membatasi tiap kereta hanya dapat diisi 74 orang. Jumlah itu sekitar 45% dari kapasitas tiap gerbong kereta. Berarti kantor Bapak masih tetap masuk kerja dong? Iya, karena kantor saya logistik. Oh, logistik. Gimana perjalanan, sudah nyoba KRL atau transit di sini atau gimana Pak? Transit. Ramai nggak? Seperti kebiasaan yang diatur perjalanannya, jadi enggak. Seperti kemarin-kemarin. Di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang, tak jauh dari area stasiun transit Tanah Abang, puluhan lapak pedagang tetap beroperasi normal seperti biasa. Aktivitas ekonomi di sini tetap berdenyut, meski pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dan jumlah karyawan yang masuk kerja turun separuh dari sebelumnya. Pedagang beralasan mereka tidak akan lagi menutup lapak seperti PSBB sebelumnya, karena tidak ada pemasukan sama sekali. Di sini rata-rata menerapkan protokol kesehatan, itu yang pertama Pak. Tidak bandel, patuh. Pedagangnya selalu patuh kok. Buktinya ini pada pakai masker semua nih. Cuci tangan juga di ujung sana sudah ada cuci tangan, kita lakukan juga. Pokoknya kita patuh pada pemerintah gitu aja. Alhamdulillah ini masih bisa buka gitu aja. Cuman daya beli mungkin lebih berkurang. Sedangkan kemarin udah agak mendingan gitu. Kalau sekarang ya, kelihatannya itu udah kayak begini gitu. Saya juga bingung, nanti kesananya gimana gitu kan, berapa hari sih PSBB itu? 14. Nah itu, hari pertama aja udah kayak gini, nanti kesananya kayak gimana? Selama penerapan pengetatan PSBB kali ini, hanya 11 sektor esensial yang beroperasi, di antaranya logistik, pelayanan dasar, dan kesehatan. Adapun aktivitas perkantoran tetap beroperasi dengan ketentuan kapasitas daya tampung diturunkan. Dari semula saat PSBB transisi 50%, kini hanya 25% dari kapasitas total. Ya pemirsa, seperti itulah suasana penumpang di kereta rel listrik pada penerapan hari pertama pengetatan PSBB di DKI Jakarta. Tidak banyak perubahan. Beberapa rute ada yang lengang, ada juga yang padat. Dari Jakarta, Sugiarto Purnama, Kantor Berita Antara, mewartakan.